Hey everyone, balik lagi di channel Tips and Trick Bahasa Inggris. Kita memasuki pada materi kedua, yaitu adjektif, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu pronoun atau kata ganti. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang adjektif atau kata sifat. Adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun, guna untuk memberi sifat kepada benda tersebut. Contoh, ada good boy atau anak yang baik. Good di sini kedudukannya sebagai adjektif, kemudian boy itu sebagai noun. Jadi, good boy adalah anak yang baik. Di sini juga ada contoh clever student. Clever di sini sebagai adjektif, kemudian diikuti oleh noun. Nounnya adalah student, yang berarti siswa yang pandai. Student adalah siswa, clever adalah pandai, artinya siswa yang pandai. Nah, gitu. Kemudian ada old house atau rumah tua, rich man, lelaki kaya. Kemudian adjektif itu dibagi menjadi 8 atau biasa dikenal dengan ADD, KIKI, PIP. Nah, cara menghafalnya kita cukup mengingat huruf ADD, KIKI, PIP. Nah, di situ ada artikel, kata sandang. Contohnya ende itu misalnya untuk huruf bukan huruf vokal. Kalau en untuk huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Nah, misalnya I eat an apple. I eat an apple. Apple itu huruf vokal, depannya itu a. Kenapa dia menggunakan en? Karena dia huruf vokal. Nggak ada itu I eat a apple misalnya kan. Nggak ada I eat a apple, yang bener adalah I eat an apple. Nah, gitu. Atau the doctor. Kemudian next, di sini ada demonstratif atau kata tunjuk. Contohnya di sini ada this, this, that, those. Kemudian ada distributif, kata bagi. Contohnya each, every, either, neither. Each itu artinya tiap-tiap, kalau every itu artinya setiap, either itu artinya salah satu dari dua. Nah, kalau neither itu tidak keduanya. Kemudian next ada kuantitatif atau kata jumlah. Di sini ada some, many, much. Some itu beberapa, many itu banyak, much itu banyak juga. Namun kalau many itu banyaknya bisa dihitung. Kalau much itu banyak tapi nggak bisa dihitung. Kemudian di sini ada quality atau kualitas. Contohnya di sini ada good, bad, handsome, beautiful. Kemudian ada possessive atau kepemilikan, yang kita sudah belajar di pronoun. Itu ada contohnya, ada my, your, our. Di mana my, your, our, kemudian their itu selalu akan diikuti oleh noun. Kemudian ada interrogatif atau pertanyaan. Di sini ada contohnya what, which, whose, gitu kan. Whose car is that? Misalnya kan, mobil siapakah itu? Kemudian di sini ada participle. Participle ini kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat. Nah, ini kita hanya sekedar tahu saja bahwa participle itu ada dua. Ada verb ing dan ada verb three. Nah, sebenarnya pelajarannya sangat jauh, namun kita harus tahu aja kalau ada adjective of participle. Nah, gitu. Yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat. Oke, next. Di sini ada contoh kalimat adjektif artikel. Yang artikel tadi ada contoh kalimatnya, yaitu I eat an apple. Saya makan apel. Nah, seperti yang saya katakan,
Kenapa I eat an apple? Kenapa nggak I eat the apple atau I eat a apple? Karena apple itu huruf vokal, depannya itu A, I, U, E, O. Nah, maka dia adalah huruf vokal. Lalu dia akan menggunakan n, bukan e, bukan juga the. Gitu kan. Oke, next, demonstratif. Di sini ada contohnya, this book is mine. Buku ini milik saya. Nah, adjektifnya mana? Adjective of demonstratifnya mana? Itu adalah mine atau milik saya, gitu kan. Kemudian ada distributif. Each of the answer is correct. Tiap-tiap jawaban adalah benar. Adjektifnya adalah each, seperti yang kita sudah terangkan tadi. Kuantitatif, ada she has many books. Nah, dia memiliki banyak buku. Kalau many itu banyak, banyaknya bisa dihitung. Ya mungkin ada 20 atau 10 atau 13, ya kan. She has many books. Nggak bisa she has much book. Kalau much itu biasanya untuk uang, ya kan. She has much money. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada quality. Contohnya, Romi is a good boy. Romi adalah anak yang baik, gitu kan. Adjective of quality-nya mana? Good ini tadi. Good ini menerangkan boy. Nah, good itu sebagai adjektif, boy-nya sebagai noun. Makanya artinya Romi adalah anak yang baik. Kemudian ada possessive. Contohnya, I'm Jason. My car is black. Saya Jason. Mobil saya berwarna hitam. Nah, kemudian I'm Jason, my car is black. Ini adjektifnya mana? Adjektifnya itu my. Karena dia adalah adjective of possessive. Possessive adjective, ya kan. My diikuti oleh car. My car. Nah, seperti itu. Kemudian ada interrogatif. Interrogatif. Contohnya di sini ada whose car is that? Mobil siapakah itu? Whose car is that? Kemudian di sini ada participle yang tadi kita sudah bilang bahwa participle itu ada dua, ada verb ing, ada verb three. Nah, di sini ada contohnya beating heart. Kalau verb ing nih yang belakangnya ing, ing itu yang sedang berlangsung. Nah, kalau menggunakan verb 3 seperti broken ini artinya sudah terjadi atau sudah berlangsung. Misalnya nih, beating heart. Heart itu adalah hati, beating itu adalah deg-degan. Artinya hati yang sedang deg-degan. Nah, seperti itu ya. Kalau broken heart, heart itu adalah hati, broken adalah patah. Hati yang sudah patah. Nah, bukan hati yang sedang patah, hati yang sudah patah. Kenapa? Karena dia menggunakan verb 3, yaitu broken. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video.